bayi bunda itu harus mendapatkan imunisasi dasar lengkapnya untuk menjadikan tubuh bayi bunda itu kebal terhadap beberapa jenis penyakit. Nah, untuk itu bunda mulai sekarang diteliti lagi buku KIA-nya bagian imunisasi dasar. Kurang apa sih bayi saya ini imunisasinya dan harus segera dilengkapi supaya kedepannya bayi bunda sudah memenuhi imunisasi dasar lengkapnya dan untuk mencegah terjadinya penyakit yang tidak diinginkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Oke bunda, langsung saja Bidan Irawati akan membahasnya ya. Jadi imunisasi dasar ini itu program dari pemerintah yang memang kalau bisa itu bayi bunda harus mendapatkannya karena imunisasi merupakan hak setiap bayi ya untuk menjaga kesehatan tubuh si bayi sehingga kedepannya tubuh si bayi akan sehat dan sejahtera terhindar dari berbagai macam jenis penyakit. Untuk itu Bidan Irawati akan membahas apa saja imunisasinya mulai dari bayi baru lahir. Nah, kita buka buku KIA itu di bagian imunisasi. Kalau bisa bunda memiliki buku KIA yang edisi tahun 2023 seperti ini. Jadi ini sudah lengkap semuanya tertera di sini. Kalau yang edisi sebelumnya itu imunisasinya ada yang kurang lengkap. Karena untuk sekarang ini ada tambahan imunisasi terbaru dari pemerintah yang sudah dimasukkan ke dalam imunisasi dasar lengkap yang dulunya tidak ada, yang sekarang sudah ada, yaitu salah satunya ada PCV, kemudian ada rotavirus. Nah, apa itu nanti Bidan Irawati akan menjelaskannya satu persatu ya. Mulai dari pertama, bayi baru lahir itu akan mendapatkan suntikan pertamanya yaitu vitamin K. Vitamin K1 itu untuk mencegah perdarahan pada otak bayi maupun di tali pusar bayi yang keluar, sehingga untuk mencegah perdarahan itu bayi baru lahir harus mendapatkan vitamin K1 ya. Vitamin K1 ini diberikan sebelum diberikan imunisasi pertama bayi yaitu imunisasi HB0 atau hepatitis. Imunisasi HB0 ini diberikan 1 jam setelah bayi disuntik vitamin K1. Nah, imunisasi hepatitis ini untuk mencegah penyakit hati, penyakit kuning. Untuk itu bunda, imunisasi HB0 ini bunda harus benar-benar mengecek apakah bayi yang bunda lahirkan sudah diberikannya atau belum. Tapi biasanya imunisasi HB0 ini sudah diberikan di tempat bunda bersalin saat itu juga. Nah, batas waktu imunisasi HB0 bunda bisa lihat di bagian teratas. Ya, di bagian putih ini itu merupakan bagian pemberian imunisasinya. Kalau bagian yang kuning itu usia yang masih diperbolehkan untuk dilakukan imunisasi. Sedangkan bagian yang merah ini bunda itu bagian untuk mengejar ketertinggalan misalkan anak bunda belum mendapatkan imunisasinya. Kemudian yang bagian abu-abu ini untuk pemberian imunisasi yang tidak diperbolehkan ya bunda, sudah tidak diperbolehkan mendapatkan imunisasi, misal sudah terlambat ya mau gimana lagi, kejar imunisasi yang berikutnya saja. Nah, imunisasi pertama HB0 hepatitis B itu waktunya dari usia 0 atau bayi lahir sampai 24 jam. Tapi maksimalnya bunda itu bisa sampai usia 7 hari atau 1 minggu. Nah, imunisasi selanjutnya itu bayi bunda akan mendapatkan imunisasi yang sampai usia 1 bulan yaitu BCG dan juga polio tetes yang pertama. BCG ini untuk mencegah bayi bunda terhadap virus tuberkulosis yaitu yang dapat menyebabkan penyakit TBC yaitu penyakit yang batuk tak kunjung sembuh ya bunda. Nah, imunisasi BCG ini nantinya bayi bunda akan disuntikkan di bagian lengan kanan bagian atas ya. Lengan kanan bayi bagian atas ini itu akan diberikan suntikan BCG
BCG itu suntiknya di bawah kulit si dedek bayi. Jadi nanti beberapa bulan kemudian akan timbul benjolan memerah, bahkan bisa sampai bernanah. Kemudian setelah mengering akan timbul luka parut. Itu tidak apa-apa Bunda, jangan diberikan apapun, dioles apapun atau diuyak-uyak. Nah, biarkan saja luka tersebut nanti bisa mengering sendiri dan akan timbul luka parut. Tapi pertanyaannya biasanya Bunda bertanya, Bu, punya anakku kok nggak jadi-jadi ya, nggak ada bisulnya, nggak ada nanahnya, nggak ada luka parutnya. Bunda tidak perlu khawatir ya, karena yang terpenting obatnya itu sudah masuk ke dalam tubuh si dedek. Nah, itu respon setiap bayi itu berbeda-beda. Tapi biasanya rata-rata akan timbul benjolan kecil seperti jerawat, kemudian bernanah, pecah, kemudian timbul luka parut setelah mengering. Imunisasi selanjutnya bisa dilihat di bagian bawahnya lagi ini. Itu imunisasi DPT yang pertama, DPT HB/HIB. Kenapa kok panjang sekali? Nah, ini terdiri dari 3 jenis penyakit untuk mencegah kekebalan dari 3 macam jenis penyakit, yaitu DPT, difteri, pertusis, dan tetanus. Itu untuk mencegah penyakit batuk rejan. Kemudian tetanus Bunda tahu ya, itu untuk menghindarinya maka bayi Bunda harus mendapatkan imunisasi DPT. Kemudian HB ini untuk hepatitisnya, jadi kelanjutan dari hepatitis 0 yang bayi baru lahir. Kemudian ada juga HIB itu atau meningitis, penyakit radang selaput otak. Setelah bayi Bunda mendapatkan imunisasi DPT, HB, HIB pertamanya, itu bisa disertai dengan poliotetes yang kedua. Seperti yang pertama tadi, poliotetes yang pertama itu diberikan bareng BCG itu juga bisa. Nah, poliotetes yang pertama ini ditetes di dalam mulut, di mulut bayi itu sebanyak 2 tetes, dilanjutkan yang bareng DPT itu poliotetes yang kedua itu sebanyak 2 tetes juga. Kalau bisa sebelum mendapatkan poliotetes, dedek bayi jangan diberikan ASI atau setelahnya pun jangan dulu diberikan ASI supaya tidak membuat dedek bayinya gumoh, karena kalau kekenyangan bisa gumoh, atau jika setelah ditetes langsung dimimii atau langsung disusui nanti juga akan gumoh biasanya. Nah, sia-sia polionya yang masuk nanti bisa keluar lagi. Untuk itu sebelum dan sesudah diberikan poliotetes, jarain minum ASI atau susunya itu 15 menit ya Bunda, supaya mencegah bayinya tidak gumoh atau tidak muntah. Kemudian Bunda selanjutnya ada dapat imunisasi rotavirus juga, ini yang terbaru, rotavirus yang pertama. Dan yang terakhir itu mendapatkan PCV yang pertama. Jadi di usia bayi Bunda 2 bulan itu akan mendapatkan 4 jenis imunisasi. Yang 2 itu disuntik semua, DPT, HB/HIB, dan PCV. Itu disuntikkan di paha si dedek bayi. Mau paha kanan dan kiri boleh, paha kiri semua boleh. Nah, kemudian yang rotavirus ini untuk mencegah penyakit diare. Karena penyebab terbesar diare itu sebenarnya virus rotavirus ini. Imunisasi rotavirus ini itu bukan diberikan secara suntikan ya Bunda, nanti akan diberikan dengan tetesan juga sebanyak 5 tetes ke dalam mulut si dedek bayi. Nah, untuk itu Bunda dipastikan usia bayi Bunda 2 bulan sudah mendapatkan 4 jenis imunisasi tersebut ya. DPT, HB/HIB yang pertama, poliotetes yang kedua, kemudian PCV yang pertama, dan rotavirus yang pertama. Di usia bayi Bunda menginjak 3 bulan itu sama juga jenis vaksinnya, yaitu 4 jenis vaksin. Cuma melanjutkan yang sebelumnya. Yang sebelumnya DPT yang pertama, jadi di usia 3 bulan itu DPT, HB/HIB yang kedua, kemudian poliotetes yang ketiga, dan rotavirus yang kedua, juga PCV yang kedua. Nah, 4 jenis vaksin diberikan juga di usia 3 bulan ya Bunda. Di usia bayi Bunda 4 bulan, bayi Bunda akan mendapatkan 1 imunisasi DPT, HB/HIB yang ketiga atau yang terakhir, kemudian poliotetes yang keempat ya Bunda. Yang keempat kemudian selanjutnya akan mendapatkan
rotavirus lagi yang ketiga, dan yang terakhir akan mendapatkan imunisasi IPV. Apa itu? IPV itu imunisasi polio juga, namun dalam bentuk suntikan. Jadi tetap disuntik 2 kali suntik, yaitu DPT HB/HIB tadi yang ketiga, kemudian IPV yang pertamanya. Nah Bunda, tapi di sini timbul pertanyaan, Bu Bidan kok dalam sekali waktu dapat 2 jenis suntikan ya, apa tidak bahaya? Apa nanti demamnya tidak 2 kali lipat? Nah biasanya para ibu itu khawatir anaknya nanti takut demamnya berkali-kali lipat karena disuntik 2 kali suntik imunisasi pada satu waktu. Nah bunda tidak perlu khawatir, karena walaupun dedek bayinya mendapat 2 kali suntikan bukan berarti dedek bayinya demamnya 2 kali lipat. Demamnya atau efek yang ditimbulkan setelah imunisasi itu demam seperti biasanya, tidak menjadi 2 kali lipat yang tadinya demamnya mungkin 38, setelah disuntikan 2 vaksin menjadi 40 lebih. Nah bukan seperti itu ya bunda. Efek dari demam imunisasi ini merupakan efek normal dari tubuh membentuk kekebalan dari virus yang telah dimasukkan, virus yang telah dijinakkan tersebut melalui bentuk vaksin. Kemudian virus itu berperang di dalam tubuh nih, membentuk kekebalan tubuh, sehingga efek yang ditimbulkan oleh tubuh yang ditandai, yang diberikan, oh ini aku lagi bekerja nih membentuk kekebalan. Nah dengan ditandai dengan adanya demam atau suhu tubuh bayi yang meningkat. Bunda tidak perlu khawatir karena setelah diimunisasi pasti akan mendapatkan penurun panas jika bunda belum punya stok penurun panas di rumah. Berikan penurun panas sesegera mungkin setelah bayi bunda diimunisasi ya, sesuai dosis umurnya. Setelah usia 4 bulan, kapan lagi bayi bunda akan mendapatkan vaksin? Yaitu di usia 9 bulan. Usia 9 bulan, bayi bunda akan mendapatkan imunisasi 2 imunisasi, yaitu yang pertama campak rubella atau MR, dan yang kedua itu imunisasi IPV yang kedua. Jadi kalau dulu IPV itu sekali aja di usia 4 bulan, tapi sekarang di usia 9 bulan diberikan lagi IPV yang kedua untuk lebih membentuk kekebalan selanjutnya ya. Jadi pastikan bunda di usia 9 bulan bayi bunda jika belum mendapatkan IPV kedua yang masih campak saja, segera datang ke sarana kesehatan baik di puskesmas, di bidan praktek, atau di rumah sakit atau di klinik. Sehingga di usia 9 bulannya bayi bunda sudah lengkap mendapatkan imunisasi campak rubella dan juga IPV yang kedua. Kemudian di bawahnya di usia 10 bulan itu tertera imunisasi JE, Japanese Encephalitis. Nah, imunisasi JE ini itu masih disediakan di beberapa tempat saja yang dikhususkan oleh pemerintah. Nah, jika di daerah bunda belum ada imunisasi JE, bunda tidak perlu khawatir ya. Itu tandanya di daerah bunda masih jarang terjadi penyakit tersebut. Japanese Encephalitis itu merupakan penyakit radang otak ya bunda, peradangan pada otak. Jadi bunda cukup melewatinya dan melanjutkan imunisasi yang berikutnya, yaitu di usia 12 bulan atau 1 tahun. Apa itu imunisasinya? Yaitu PCV yang ketiga. Nah, PCV itu tadi apa sih sebenarnya Bu Bidan? Itu untuk mencegah penyakit pneumonia atau penyakit radang paru-paru ya bunda. Nah, setelah PCV 3 di usia 1 tahun, kemudian yang terakhir bunda harus memberikan yang paling bawah ini, itu imunisasi DPT HB/HIB lanjutan, kemudian campak rubella lanjutan. Nah, DPT HB/HIB lanjutan ini dan campak rubella lanjutan ini bisa diberikan pada satu waktu, yaitu sekali imunisasi 2 kali suntik DPT HB/HIB dan juga suntik campak rubella lanjutan. Di usia berapa bunda? Di usia 18 bulan atau 1,5 tahun. Nah, di sini pertanyaannya, Bu Bidan yang terakhir itu bayiku belum mendapatkan DPT lanjutan dan juga campak lanjutannya, padahal bayiku sudah usia 2 tahun lebih. Nah, bunda tidak perlu khawatir, ini di sini masih ada bagian yang berwarna merah, itu bisa dikejar sampai bayi bunda usia 59 bulan ya bunda. Tidak apa-apa bunda, langsung segera datang ke sarana kesehatan yang menyediakan imunisasi untuk bayi.
Nah Bunda, itu tadi beberapa jenis imunisasi. Jika Bunda timbul pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Atau jika Bunda masih bingung, Bunda bisa segera datang ke sarana kesehatan untuk menanyakan bayi Bunda kurang imunisasi apa saja. Cukup sekian ya Bunda tentang imunisasi dasar lengkap yang dapat Bidan Irawati bahas pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.